wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada muka yang berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, yang melihat wajah Rabbnya. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan, yang berbuat ketaatan, akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan dari kebaikan itu ya kebaikan. Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Akan dibalas dengan kebaikan, akan dibalas dengan kebajikan, akan dibalas dengan rezeki, akan dibalas dengan kesehatan, akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hamba tersebut memanfaatkan waktunya, umurnya, rezekinya, kesempatannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di jalan lain ya, bukan di jalan lain. Sebab kalau di jalan lain ya silakan minta pada jalan itu. Allah hanya menerangkan di situ. Allah hanya menerangkan di jalan iman wa taqwa, di jalan alladzina amanu wa amilus shalihat. Alladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kami sediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Saudara-saudara, Jannatul Firdaus itu surga yang tertinggi. Antum tahu kerikilnya saja itu terbuat dari permata berlian. Siapa yang tidak ingin memasukinya? Kerikil di surga itu permata berlian. Kalau kerikil di sini sakit kita semuanya. Ya, jadi termasuk orang yang bodoh yang tidak memanfaatkan waktunya, umurnya, kesempatannya di jalan Allah SWT. Itu termasuk orang yang bodoh. Karena dia diberikan fasilitas itu untuk dimanfaatkan di jalan Allah, begitu. Ya, bukan di jalan yang lain. Bukan di jalan yang salah. Manfaatkan dengan sholat berjamaah ini. Manfaatkan dengan tilawah Al-Quran ini. Manfaatkan dengan zikir sabah wal masa, zikir pagi dan petang. Manfaatkan dengan qiyamul lail, salatul lail, salat malam. Manfaatkan dengan ibadah-ibadah sunnah nawafil yang lainnya. Manfaatkan dengan ibadah-ibadah yang nantinya itu akan mendatangkan kebaikan, kebajikan. Manfaatkan waktu umur Anda dengan syariat ini di jalan Allah. Ya, jangan yang lain. Nanti kita akan menyesal. Pasti itu. Dan penyesalan itu di belakang. Tidak ada penyesalan di depan, tidak ada. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita nanti akan menyesal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu kita terbatas. Umur kita terbatas. Kesempatan kita terbatas. Kesehatan kita terbatas. Ada masa sehat, ada masa sakit, ada masa waktu luang, ada waktu sempit, ada masa kaya, ada masa miskin, ada masa umur diberikan Allah Ta'ala, ada waktunya dicabut, ajalnya selesai. Nah itu, kalau sudah dicabut ajalnya itu ya selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Pasti. Kaya, miskin, belum pasti. Gak pasti. Yang dicari oleh manusia sesuatu yang gak pasti. Sampah-sampah buangan itu yang dicari. Pagi, siang, malam.
banting tulang, tulang dibanting. Lah itu hanya untuk mencari dunia. Kasihan nanti. Tahu-tahu stroke, berangkat ke kuburan itu nanti setelah itu. Keliru Anda. Ya, keliru loh. Sampai dengarkan nasihat ini. Keliru nanti hidupnya. Dalam kitab Hijrah Paripurna, Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan begini. Barang siapa yang di pagi hari ini, obsesinya duniawi, maka akan kami tampakkan kefakiran di kedua matanya di pagi hari ini. Ngerti ya sampai penjelasan. Barang siapa yang pagi hari ini urusannya dunia, kami tampakkan kefakiran di kedua matanya, kemiskinan, kemelaratan di kedua matanya. Tetapi barang siapa yang obsesinya di pagi hari ini ukhrawi, akhirat, maka kami datangkan dunia itu, kami berikan dunia itu dengan tunduk kepadanya. Loh, jelas itu. Di pagi hari jangan ngurusi duit, ngerti? Iman itu diurusi. Udah imannya ndak karu-karuan, terus bisnis saja. Terakhir apa? Jiwanya dibisniskan juga terakhir itu. Iya, terakhir begitu nanti. Terakhir sudah sekalian. Lah itu pagi hari gimana caranya kaya? Gila itu nanti terakhir. Iman para sahabat itu kaya iman, kaya harta, semuanya ada, tapi tidak pernah gila dengan dunia. Sahabat loh ya. Kalau kita sih kalah dengan mereka. Loh, belum ada tuh sampai hari ini yang seperti Abu Bakar As-Siddiq itu loh, ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang Anda infakkan untuk fisabilillah? Seluruh harta saya Rasulullah. Seluruh, tidak bersisa. Ditanya oleh Nabi, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Allah wa Rasul. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Sementara banyak nama Abu Bakar yang lain, tapi bukan As-Siddiq. Jadi beda. Beda itu. Kualitasnya tidak sama. Berinfak Umar Ibn Khattab. Ya Umar, apa yang kamu infakkan untuk fisabilillah? Separuh dari harta saya ya Rasulullah. Apa yang kamu tinggalkan? Separuhnya. Ya sudah, tinggal milih ini Abu Bakar seluruhnya, Umar bin Khattab separuh. Ya, keimanan. Maka itu Abu Bakar mengatakan, keimanannya Umar bin Khattab yang mengatakan, keimanannya Umar itu tidak akan pernah mengalahkan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Kata Umar sendiri, nggak bisa. Abu Bakar berinfak seluruh hartanya, Umar separuh. Cuman yang ditakuti oleh syaitan itu Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq itu dikatakan oleh Nabi ketika Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, surga itu ada 8 pintunya. Bertanya Abu Bakar, betul? Kalau orang masing-masing masuki pintunya, ada yang masuk bab sholat yang benar ya, sholat yang benar. Jadi masuk surga bab sholat, karena ada awwalu ma yuhasabu 'indal 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salahat 'amalu, fa in fasadat fasadat 'amalu. Kalau sholat yang benar, zakat enggak benar, melarat, kiri, dan terus apa yang dibawa nanti? Jadi kalau mau masuki dari pintu sholat, ya sholat yang betul, gak cak kayak ayam nyucuk. Loh, itu bahaya itu. Gak boleh itu. Kayak ayam mematuk bab sholat, ya. Kalau mau masuki surga dari pintu bab zakat, fadl zakat yang betul. Wah, ini tambah tidak jalan zakat mal. Nggak jalan, banyak yang belum mengeluarkan sesuai dengan itu. Kalau ada Umar bin Khattab langsung, berapa hartamu? Sekian, masukkan dalam Baitul Mal. Itu ada khalifah itu. Pemimpinnya Umar bin Khattab,
1 sen pun ndak ngambil. 1 sen ndak ngambil Umar bin Khattab itu. Susu dicampur saja marah. Barang siapa yang mencampur susunya dengan air, akan kami berikan sanksi berat. Khalifah Umar mengurusi tentang susu. Sekarang ini bukan susu saja yang tidak dicampur, madu dicampur dengan gula merah semuanya. Wis angel golek sing jujur. Akhir zaman. Takut melarat, takut miskin ya akhir zaman ini. Iya. Kalau mukmin betul ya dijamin Allah Ta'ala. Berkali-kali itu kalimat di mimbar ini. Ini menjadi saksi mimbar ini nanti. Berkali-kali saya sampaikan di sini nih. Setelah imam menyaksikan berapa kali, berkali-kali. Kalau mukmin betul ya dijamin oleh Rabbul Alamin. Dijamin Allah Ta'ala. Berapa kali itu ucapan di sini. Tak ulangi lagi. Lo betul. Yang ngomong ini merasakan mukmin betul, dijamin semuanya. Beres, saya tidak pernah takut. Rezekinya orang beriman itu kalau Anda mukmin betul ya, terbanyak itu. Antum hitung nanti. Min haitsu la yahtasib. Dari pintu yang tidak diduga-duga sama sekali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa betul, takwa yang betul, pagi hari itu takwa, gitu loh. Takwa yang betul, zikir, istighfar, salat. Ini salat sampai diselesaikan istighfar. Jangan urusan yang lain, tenang dulu, ada waktunya itu. Ada waktunya. Sudah diatur. Di masjid ya nanti bisnis loh, masjid urusan bisnis ya, di kerangkring di masjid Baitullah nanti dulu di kuburan sampai kempong itu sebenarnya dulu. Haram hukumnya ini. Sekarang iklannya sudah wis rupane kepegelan iklannya itu. Merokok membunuhmu wisan sekarang ini. Iklannya sudah sakit hati iklannya itu. Dulu kan merokok merusak janin kesehatan. Sekarang merokok membunuhmu. Tapi di situ tidak ada peringatan pemerintah, tidak ada di situ gitu. Sebab cukainya besar di sana itu. Faham Anda orang beriman? Sampean kira loh, mukmin itu tinggi Pak, segala-galanya Pak. Kalau beriman betul, segala-galanya Anda tenang. Mulai pagi urusan Quran Sunnah lah, tenang jiwa Anda. Urus saja Quran yang mulai Sunnah itu di situ aja. Nanti kan tenang jiwa itu. Begitu itu Anda lewati, waduh, berangkat antum nanti. Pagi hari itu mukmin. Percakapan para sahabat itu luar biasa. Kaifa asbahta ya fulan? Kaifa asbahta? Gimana kamu di pagi hari? Lihat jawabannya. Jangan tidur. Sudah cukup tidur kita ini. Majelis ilmu ini memang banyak yang tidur di sini. Oleh karena itu kalau Anda tidak bisa tidur, bawa seluruh keluarga Anda di majelis ilmu. Tidur semuanya itu nanti bisa jadi. Banyak tidur ya. Orang nggak bisa tidur di majelis ilmu bisa tidur itu. Faham Anda mukmin. Sekarang seperti apa di Suriah? Wih, kalau antum tahu hari ini di Suriah keadaannya, jihadnya, para mujahidnya mulai diuji oleh Allah SWT. Iya, sebab muncul jihad-jihad tandingan. Loh, wah. Iya, yang tidak suka memunculkan tandingan itu.
Mukhlis apa enggak? Itu loh. Ikhlas apa enggak? Udah banyak kepentingan itu. Enggak suka dengan Syiah, jelas batil, tetapi juga tidak suka khilafah Islamiyah. Loh, karena kekuasaannya akan rontok nanti itu. Jadi bermain di situ. Oh, kelas tinggi sudah mulai sekarang ujiannya. Iya, hati-hati. Kalau sudah di medan, diuji betul. Ya, kaidahnya begini, Pak. Begini kaidahnya ya, jangan tidur. Kalau seseorang di tempat yang aman tidak bisa baik, jangan harapkan di tempat yang buruk dia baik. Wah, ngelusan. Ini kita aman, yang benar mbek Rabbul Alamin, karena nanti ada situasi tidak aman. Ada situasi gawat nanti itu. Situasi gawat yang mengharuskan apa? Imannya harus kuat. Karena ujiannya, cobaannya, keadaannya itu menentukan imannya. Kalau orang di situasi yang semacam ini aja, dia sudah tidak sukses mengawal imannya dengan baik. Malah di situasi yang gawat, banyaknya bencana, tipu daya, ini semuanya berantakan dia nanti. Walaupun ada seseorang yang disadarkan oleh Ta'ala di tempat-tempat yang seperti itu. Antum tahu preman-preman di Suriah itu banyak yang sadar. Preman-preman di Suriah itu yang dulunya hidupnya tidak akan banyak yang sadar. Alhamdulillah dengan adanya jihad di Suriah ini, kami faham Islam kami faham syariat kami mengerti din kami belajar, kami beriman dengan baik saat ini. Allahu Akbar. Loh, itu loh hikmahnya diantaranya. Disadarkan oleh Ta'ala melalui tempat itu. Kalau tempat yang baik ini, yang masih aman, nyaman, suara jangkrik tadi itu ya, krik-krik itu, nah itu harus bisa beriman dengan baik itu. Ya. Kalau sholat subuhnya jam 6 ya jangan berbicara jihad, saudara-saudara. Tidak bisa itu. Malaikatnya sudah pulang tuh semuanya. Ada itu. Antum tahu sholat subuh ini disaksikan. Malaikat pagi dan siang menyaksikan. Jangan main-main antum. Hadir tadi malaikat. Kalau itu ditampakkan betul geblak loh kita nanti ini. Semaput loh kita nanti. Satu sayap kirinya malaikat itu menutupi seluruh alam. Satu sayap kirinya. Sementara malaikat itu punya dua sayap. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri pemilik malaikat itu. Gimana? Makhluk itu kecil. Sak semut, wis sak semut kurang ngajari banyak Allah Ta'ala. Nah itu, ya nggak ngerti tugasnya, nggak mengerti kewajibannya, nggak tahu siapa yang memberikan makan, minum, kesehatan, senangnya dengan Rabbnya. Subhanallah, semua diberikan oleh Rabbnya, semua diberikan kasih sayang, ketenangan, ketentraman jiwa, rezeki, anak-anak yang soleh, istri yang baik. Gimana itu? Maka itu wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang ingkar, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya dan maha terpuji. Bersyukur Pak. Kesehatan semuanya ada. Antum ingin tahu nikmatnya sehat, datang aja ke rumah sakit. Saya beberapa kali datang. Allahu Akbar. Antum nanti akan melihat manfaat sehat. Oh, ketika menjenguk seorang teman datang ke rumah sakit, membantu, ada yang perlu diruqyah, diberikan motivasi, datang saya ke rumah sakit. Tuh banyak orang sakit. Logikanya begini Pak, kalau yang sakit badannya itu banyak, lah yang sakit imannya gimana kira-kira? Ya wis,
sampean bisa menjawab. Yang sakit imannya lebih banyak lagi. Sakit iman. Kalau sakit penyakit ngerti dia, penyakit badan, oh ya badan saya sakit, liver, jantung, apa lagi? Stroke. Tapi kalau imannya sakit, oh, wah, saya sehat. Sehat ya. Makan minum enak. Sholat subuh jam 7, ngomong sehat dia. Sakit kronis itu. Iya. Loh, kalau antum tidak bisa bangun pagi, antum enggak malu dengan robnya. Ya apa sih ini? Mulai pagi dijamin semuanya, ya Allah. Maka itu sholat subuh ini istimewanya apa? Barang siapa yang tahu fadilahnya, keuntungannya sholat subuh, niscaya kamu akan mendatanginya dengan merangkak. Loh, merangkak nih Pak. Inilah alhamdulillah saya jejak kaki ini, jejak ini ya. Dorong sempel nanti kaki ini. Kalau tidak punya apa baru pakai ekran. Di mana masjidnya? Masjidnya lupa, bayangkan. Padahal tidak jauh dari rumahnya, lupa dia. Lah begitu. Kalau sudah sakit semuanya, baru berinfak rame-rame. Tidak begitu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Ta'ala di saat kamu masih baik, masih bagus, masih sehat, masih indah, masih cantik, masih kaya. Jangan masuk ke dalam Baitullah ini sudah remek semuanya. Sehat, mujahid, mukmin, loh begitu. Ya, paham Anda? Nanti ada saksinya loh, berat loh itu. Ini kulit-kulit berbicara loh. Kulit-kulit loh ini berbicara ini, ya Allah, ya Allah, ya apa? Mau berdosa gimana? Kulit. Jadi kalau lisannya itu ngomong, saya kesini, enggak ya Allah, kulitnya aja, enggak, bohong. Loh, lisannya dibohongkan oleh kulitnya. Hati-hati tuh. Kulitnya berbicara nanti. Lisan kan banyak bohong. Wah, banyak ini. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dari lisan sebenarnya. Kenapa ada hadis wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Taala dan hari akhir, berbicara yang baik. Perintahnya memang berbicara yang baik, kalau tidak bisa diam. Ya, iman itu Pak. Iman. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wow, sudah banyak ini waktunya ini. Mulai tadi jam 5 kurang 20. Ini sudah setengah jam. Kata Pak Levi, boleh sampai 1 jam. Gak kukut awong ini kira-kira. Sebab kalau majelis taklim itu memang tidak boleh banyak-banyak. Tapi kalau majelis maksiat, mungkar, bejat, boleh berlama-lama itu di situ. Untuk melihat kalau nonton bola itu. Bolanya itu mainnya jam 8. Jam 6 sudah siap semua. 2 jam sebelum. Kalau sholat. Tadi muadzinnya keras tadi. Hayya 'alas shalah. Itu. Anda tahu yang namanya orang mengerti dengan orang yang faham itu. Kalau orang mengerti itu mendengar adzan, oh dia datang, kewajiban memenuhi haknya Allah. Itu mengerti. Tapi orang yang faham itu 10 menit sebelum adzan dia di masjid itu faham. Sudah gak duwe apa-apa, telat maneh, masbuk terus. Ada orang yang tiap hari masbuk itu ada. Itu perlu diberitahu. Sekali-kali masbuk boleh. Ada. Tapi kalau setiap hari masbuk, nah itu persoalan. Nanti Allah Ta'ala pun dikarikan seperti itu. Anda kan sering terlambat. Di sana begitu. Ini sama. Sama. Haknya Rabb itu diutamakan. Tanpa Allah Ta'ala tidak bisa hidup, kita tidak bisa sehat semuanya. Tanpa Rabbul Alamin tidak punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Siapa yang menggerakkan jantung hari ini? Allah SWT. Kalau itu dikunci, cek, dihentikan 1 detik jantung, gimana? Ya berangkat.
Pernah berpikir begitu Anda? Loh, para salafus soleh berpikir begitu. Mendengar azan juga seperti berlari. Apa katanya? Saya khawatir tidak menjumpai sholat hari itu. Ya apa itu? Loh, nangis sampai kalau membaca asar-asar salafus soleh itu. Waduh. Iya, khawatir mati aku tidak menjumpai. Ya Allah. Man taraka salatal asri faqad habita amalu. Hati-hati. Barang siapa yang meninggalkan salat asar faqad habita amalu, maka seluruh amalannya habis. Hadis sahih rawahul Bukhari, di bab salat di Sahih Bukhari banyak tentang barang siapa yang meninggalkan salat asar habita amalu, seluruh amalannya habis. Salat fi salatil wusta itu salat asar. Sholat zuhur itu banyak orang datang, tapi antum lihat kalau sudah asar itu berkurang. Iya, lihat. Maghrib banyak, isya antum lihat bisa kurang separuh isya itu. Iya. Subuh dari dulu tidak perlu dikurangi, memang kurang terus subuh ini. Dari dulu itu. Yang sholat subuh itu mesti kebanyakan maaf itu memang sudah tua-tua kebanyakan. Saya pernah imam di Probolinggo, iya itu. Berapa orang? Semuanya tua-tua, di atas 60. Saya yang paling muda sendiri imam. Ya itu. Maka itu kalau sholat subuh itu ada anak-anak, bagus. Bawa anak-anak. Gak apa-apa ya begini, 8 tahun, 9 tahun diajak untuk sholat subuh, dilatih sholat subuh berjamaah. Anak laki-laki antum 6 tahun bangunkan berjamaah. Laki-laki dia harus jadi laki-laki, nanti jadi lemet. Ya itu laki-laki gak jadi laki-laki nanti. Ajari bangun, sholat, ibadah. Oh begitu. Murus sabiya bisalah idza balagha 7 sinin wadribuhum 'alaiha idza balagha 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ajari anakmu sholat usia 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Luar biasa hadis ini. Memang anak mulai 0 tahun sampai 6 itu masa bermain. Sebetulnya tidak boleh anak TK itu disuruh nulis, baca, tidak boleh. Masa bermain. Bermain memang sudah asik waktunya itu, karena taklif beban itu sudah mulai ada. Siapa yang nyuruh anak TK disuruh tulis 3 tahun 4 tahun, mestinya itu adalah masa bergembira bagi dia. Anda telah mengambil masanya itu. Salah antum. Akhirnya kan banyak anak SMP karena dieksploitasi sejak kecil, habis dia waktu untuk SMP. Selesai dia. Itu tidak pernah dimengerti dalam teori pendidikan. Dr. Abdullah Nasihulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, Tarbiyatul, itu menjelaskan bahwa usia sampai 7 tahun, 0 sampai 7 itu usia bermain, usia bergembira. Anak memang bermain, memang bergembira, ceria. Oh, anak yang ceria betul masanya begitu dia diberi tugas, begitu dia diberi kuat dia. Tapi kalau anak sudah dihabisin bersedih, banyak masalah ini, wah berat. Itu cara mendidik anak, tarbiyah. Berikan waktu bermain yang indah. Bermain. Nanti kewajibannya ada. Anak saya itu, aku tidak mau mondok. Loh kenapa nak? Loh kan kakak-kakak semuanya mulai SMP. Saya kan masih kelas 4. Iya wis. Tapi mondok itu bagus, penting. Iya. Nah aku ingin bermain dok. Ya wis main. Waktunya sholat ya. Iya. Bermain. Waktunya sholat. Iya sholat. Gak usah nanti ngerti kalau antum teknis mendidiknya pinter. Anak dipeletok. Entek nanti itu semuanya. Tidak mengerti pendidikan. Full day. Terakhir nanti sekolah jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu. Mana Qurannya? Mana sirahnya? Mana sunnahnya? Hilang itu semua. Nah itu harus dimengerti dengan baik dalam tarbiyatul aulad fil Islam. Saudara, kemudian yang terakhir, ya,
hal yang paling penting dalam hidup ini adalah sebagaimana tadi saya sebutkan dalam surah Al-Anfal. Allah SWT menyatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, jiwanya. Tawan Rabbul Alamin disebut. Namanya Rabb disebut menunjukkan kita harus paham pemilik seluruh alam nih, penguasa, pengatur, pemberi rezeki, pemberi kesehatan, yang memberikan umur, yang memberikan nikmat, yang memberikan sakit, yang mengobati, itu Allah SWT. Kalau orang itu paham tuh, wajilat qulubuhum, dia akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, hakadha Qur'an, ayat kami, maka bertambah keimanannya. Harusnya bertambah Quran dibacakan, karena Quran itu syifa'ul lima fis sudur, syifa'ul linnas, obat bagi penyakit, obat bagi hati yang stres, gila, sinting, miring. Quran, baca Quran 1-2 juz, sehat itu nanti, ya, iya, sehat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman itu yang bertawakal kepada Allah. Tawakal setelah usaha ikhtiar luar biasa. Tawakal itu begini, supaya ngerti. Anda punya sepeda motor, kuncian rapat, tidak apa-apa. Misalnya Anda kunci gemboknya 10, tidak apa-apa itu. Tapi kalau sepeda saya masih ingat ya, dakwah awal itu saya pakai Honda 70 yang kretek gitu ya. Honda 70 banyak macetnya, itu pernah tertinggal 5 jam dengan kuncinya, aman. Oh, untuk dakwah ya ada 2 kemungkinan, saudara. Memang betul-betul dijaga oleh Allah SWT karena untuk dakwah, atau yang kedua tidak kolu yang mau ngambil gitu loh, karena sudah kronis sepeda motornya. Nah, itu sebetulnya paling enak ikhlas itu di sana. Ikhlas betul itu. Begitu sepeda motor 70 diganti dengan Suprafit yang bagus, mulai saya mengontrol, gak hilang sepeda motor saya itu. Tadi Honda 70 amat, 5 jam tertinggal tenang, kuncinya di situ aman. Yaitu dunia itu baru diganti Suprafit sudah bingung. Lah kalau diganti pesawat terbang edan betul. Ya, Anda harus tahu tentang dunia itu. Ya. Terakhir ditutup pada itu. Alladzina yuqimunas shalah, mendirikan salat. Lihat. Bukan if'alu salat, tidak ada perintah if'al, kerjakan, tidak ada. Selalu aqimis shalah. Dirikan salat. Karena memang hakikatnya orang yang mendirikan berbeda dengan sekedar mengerjakan. Mendirikan salat itu mengerti, faham kewajibannya, tugasnya, bahayanya, keutamaannya, keuntungannya. Seorang mukmin kalau tidak sholat gimana hatinya? Susah. Harus. Iya. Terlambat sholat gimana? Harus gelisah. Haknya Rob kok belum diberi. Sementara Anda mulai pagi sampai pagi diberi makan, minum, rezeki, kesehatan. Bagaimana mungkin itu tidak dipenuhi dengan baik? Oh ya apa sih? Kan keliru loh Pak. Robnya memenuhi semuanya deh. Sementara kalau waktunya adzan, klewas enak. Oh adzan zuhur. Di sini loh perkataan Ibnu Abbas, lihat. Barang siapa yang mendengar azan, dia tidak ada halangan, tidak ada udzur, kemudian dia tidak datang ke masjid tersebut, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat itu Pak, berat betul. Berat itu. Jadi maksiat itu bukan zina, khamar, judi saja, tentang haknya Allah. Nah itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang menafkahkan sebagian rezekinya, menafkahkan. Al-Quran itu menyebut selalu sebagian, gak semuanya. Sebagian aja belum jalan kok semuanya. Nafkahkan seluruh hartanya, tambah. Kemarin saya ngisi di mana? Daerah Kertosono. Basis kristenisasi. Wah itu senang. Keras.
perang di situ. Karena kaum muslimin harus diselamatkan di daerah yang semacam itu. Harus diramaikan Pak masjid. Masjid itu baru pembangunan menaikkan batu bata kemarin ya, yang tingkat itu sampean bantu kesempatan, karena itu gereja di sana sini, dia di tengah masjid itu kesempatan Anda dapat pahala besar di situ. Karena kalau sampai itu berdiri, kemudian di situ ada taklim, ada majelis ilmu, ada Quran, taman tahfidzul Quran, itu yang beramal rezekinya mengalir terus. Contoh itu, Anda menaruh satu batu di masjid dalam pembangunan itu loh, pahalanya terus mengalir. Satu batu dong, bawa satu batu, itu loh pahala. Apalagi kalau 10 batu, 20, berapa? Begitu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak dengan apa? Disebutkan di situ, ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang demikian mukmin yang benar, mukmin yang sungguh-sungguh benar. Kalau saya disebutkan mukmin yang benar, memang urutannya luar biasa di sana. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim. Untuk mereka apa? Derajat di sisi Rabbnya, derajat yang tinggi, tingkatan yang tinggi. Wa maghfiratun, ampunan dari Rabbnya. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, rezeki yang baik-baik. Ada ampunan, ada rezeki Allah, ada tingkatan derajat yang tinggi. Betapa indahnya, istimewanya kalau kita mengamalkan posisi tadi, iman kepada Allah. Itu baru 4 ayat surat Al-Anfal mulai ayat 2 sampai Quran ini 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz, 4 ayat tadi itu sudah begitu indahnya. Kalau semuanya gimana? Nah itu ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita bermanfaat, waktu kita bermanfaat, rezeki kita bermanfaat, umur kita bermanfaat, kehidupan kita semakin hari semakin baik, semakin taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencapai derajat orang-orang yang beriman yang tinggi, yang mulia, menginginkan pahala di sisi Allah ta'ala, menginginkan surga. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bentuk-bentuk maksiat, kehinaan, ditelantarkan, dihukum ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari tempat-tempat yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kita dijaga, dipelihara terus sampai kemudian kita diwafatkan masing-masing dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan kita ke dalam syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini tausiah yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء إنا منزلون على
القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين كذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب
فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب